kebetulan kita menghadapi satu yaitu di bulan Sya'ban, kita disebut Sya'ban, dan tak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, bulan yang bertahan bagi kita umat Islam yang beriman. Jadi kepada Ustaz kami persilakan waktu dan tempat. Berasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum makan silakan lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah perwiritan Yasin yang Allah muliakan, perwiritan Al-Mu'min yang Allah berkahi. Alhamdulillah kembali kita berkumpul bersama dan merangka satu ibadah, rangkaian yang tadi dibuat dari sholat berjamaah, pembacaan amaliyah, Yasin, tahlil dan doa, dilanjutkan dengan amaliyah Shahibul Bait, bersedekah juada, yang kesemuaan itu semoga Allah Ta'ala terima sebagai amal soleh dan kelak di akhirat untuk pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah. Dan kita sambut juga dengan taklim pada malam hari ini. Semoga apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Yang lagi dililit hutang lapang ke rezeki bisa bayar hutang. Yang lagi punya maksud tujuan Allah tunaikan. Yang mau berangkat ke tanah suci baik umroh atau haji Allah sampaikan. Yang sudah sampai Allah terima menjadi ibadah yang mabrur. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang solih, solihah. Kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim liridaillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita kaji pada malam hari ini adalah kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Kitab berbahasakan Arab Melayu. Fikihnya fikih Syafi'i, tauhidnya Asy'ariyah, tariqahnya kalau tidak salah saya ini kepada arah Naqsabandiyah juga. Jadi ada satu ungkapan dari Rasulullah SAW dikutip dalam kitab ini. Rasulullah mengatakan telah datang akan daku Jibril alaihissalam. Jadi alaihissalam ini kalau di dalam bahasa Arab namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu jumlah isinya itu doa. Seperti sallallahu alaihi wasallam itu namanya jumlah i'tiradiyah. Radhiyallahu anhu, rahimahullahu taala, hafizahullah. Nah itu semua namanya jumlah i'tiradiyah. Jadi para nabi, Nabi Muhammad yang beda. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain alaihi salam saja. Alaihi salam. Membedakan itu sebab dia adalah sebagai khatamul anbiya, penutup para nabi. Jadi ketika datang malaikat Jibril pada malam nisfu daripada Sya'ban. Jadi istilah nisfu Sya'ban itu dibagi dua.
Jadi kalau ada mengatakan amalia nisfu Sa'ban, itu sebetulnya kurang pas. Cuman disebut amalia nisfu Sa'ban karena memang bulan Sa'ban itu bulan Nabi di pertengahan itu. Maka istilah nisfu itu lazim sudah tahu. Contoh ada orang sholat sunat nisfu Sa'ban. Tidak ada itu. Tak ada. Yasin nisfu Sa'ban, tidak ada itu. Zikir nisfu Sa'ban, tidak ada. Jadi karena berketepatan di nisfu itu dalam hadis, Rasulullah SAW ingin ketika malam itu kan amalan anak Adam naik. Baik yang baik, baik yang buruk. Naik. Jadi Nabi ingin ketika catatan amalan dia itu naik, dia lagi taat ibadah kepada Allah. Maka sebahagian orang-orang yang memahamkan malam itu dibuatlah amaliyah yang beragam-ragam. Nah, sebetulnya bebas. Intinya takarrub. Bisa bersedekah, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholat sunat. Sholat sunat apa yang dibuat itu? Sholat sunat mutlak. Kalau ingin yang ada nilainya dengan hadis, bisa buat sholat sunat tasbih. Kalau dipakai usolli sunnata nisfi sya'bana raka'ataini lillahi ta'ala, tidak dijumpai tunjukan dalil seperti itu. Yang ada itu beramal di malam nisfunya daripada Sya'ban. Jadi usolli raka'ataini saja. Atau usolli sunatan raka'ataini. Atau usolli lillahi ta'ala. Karena sholat sunat mutlak cukup perlu qasad saja. Kalau sholat fardu kan perlu 3 rukun niatnya. Qasad, fardiyah atau ta'arud, ta'yin. Qasad usolli, fardiyahnya fardu itu, fardha. Apa yang ta'yinnya itu apa? Maghrib, apa isya, apa subuh, apa zuhur, apa asar. Kalau yang lain perlunya qasad dan ta'yin saja. Karena yang fardiyah ini hanya sholat fardu. Tapi kalau dia sholat sunat mutlak, cukup usolli saja. Adapun tambah-tambahan itu hanyalah sebagai ziyadah tadi ya, tambahan, tidak menjadi pokok. Macam contoh adaan. Adaan dalam salat fardu itu. Kalau sudah di luar waktu, tidak jadi adaan lagi, kodoan. Contoh, memang di dalam hadis tidak ada Rasulullah pakai adaan kodoan. Ulama memahamkan adaan kodoan itu. Rasulullah bangun siang ketika habis berperang pada saat itu berjalan karena capek, disuruhlah si Bilal untuk menjaga. Dalam capeknya Bilal pun tidur juga. Akhirnya bangunlah sekitar jam 8:30 kalau jam kita itu. Disitulah sholat subuh Rasul. Rasul tunaikan. Tapi bahasa fikih tunai di situ adalah kodoan. Kenapa? Sudah di luar waktu. Sudah di luar waktu. Jadi Rasulullah pernah sekali seumur hidup dia sholat di luar waktu daripada subuh itu. Satu lagi dalam kondisi sholat asar. Di luar waktu juga karena keadaan berperang. Namanya perang Khandaq. Ya Rasulullah sadar dia, kalau yang itu tadi tertidur. Rasulullah sadar, tapi dalam keadaan tertekan. Akibat musuh mau menghantam. Kalau tidak dibuat Khandaq, paret, maka ini namanya keselamatan kaum muslimin akan terancam. Seperti itu. Udah, balik kita cerita tentang masalah nisfu ini. Jadi malam nisfu itu menurut hadis ini Jibril turun. Ya. Jibril menjumpai Nabi. Di dalam kitab ini nanti ada dalam kitab Al-Gunyah, Gunyahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat itu punya hari raya. 2 hari raya malaikat itu. Pertama, Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbi min kulli amr. Begitu juga nisfu Sa'ban. Karena untuk menjemput amalan-amalan manusia. Dalam kitab ini dikatakan hari rayanya para malaikat malam. Sementara hari raya kita adalah siang. Itu beda. Karena kita malam istirahat. Hari raya para malaikat itu malam. Jadi dia bersuka cita ketika malam. Nisfu Sa'ban, Lailatul Qadar. Begitu. Dua itu di dalam kitab Gunyah dibahas seperti itu. Dinukilkan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid ini. Udah itu lagi dikatakannya, dan katanya angkatkanlah kepala engkau kepada langit. Maka kataku, apa malam ini? Kata Nabi. Katanya si malaikat Jibril tadi, inilah malam yang dibukakan Allah Ta'ala padanya 300 daripada pintu rahmat. Satu rahmat aja luar biasa, ini 300.
Kasih sayang Allah artinya dibuka banyak sekali. Kalau rahmat Allah cucur limpah pasal itu. Nanti di dalam kitab ini juga dibahas. Allah mengampunkan dosa manusia pada saat itu sebanyak bulu kambingnya ternakan daripada Banu Ka'ab. Jadi Banu Ka'ab itu yang paling banyak kambingnya di Mekah itu. Paling banyak. Satu kambing berapa banyak? Ini sebanyak ternak orang tuh. Artinya ampunan Allah pada malam Sya'ban yang di pertengahannya itu begitu besar. Begitu besar. Makanya ada orang dia buat istighfar perbanyak. Ada orang buat salat sunat 100 rakaat. Tapi jangan disebut salat sunat nisfu. Karena pertama tidak ada tunjukkan. Ya, tidak ada tunjukkan. Kalau Anda buat sunat mutlak. Sunat mutlak ini tak dibatas, bisa 100, bisa 200, bisa 300, setahan-tahannya. Setahan-tahannya. Tak mampu dia togak, berdiri. Tak mampu togak, duduk. Tak mampu duduk, baring. Ya, apa mampu? Karena kalau seandainya dia mampu pun lote, dia silakan juga duduk. Karena sunat ada keringanan. Ada keringanan. Macam tarawih lah. Kalau kita dapati tarawih sampai banyak gitu, lote gitu, ambil duduk. Sunat. Tapi ingat, di dalam fikih, tarawih tidak boleh dilakukan sebelum melaksanakan fardu isya. Kadang-kadang ada tim safari Ramadan. Datang dia telat. Datang ikut terus dia tarawih. Nah, ini salah. Kesalahan fatal. Nanti aku balik baru isya katanya. Tidak bisa. Tarawih itu harus dilakukan setelah isya. Begitu sunnah Rasul. Jadi kalau seandainya imam itu salat tarawih, dia tidak salat isya macam mana? Boleh. Di dalam pendapat Imam Ramli, karena ini kojonya masih mirip pekerjaannya, maka si imam salat sunat, si makmum salat wajib boleh. Jadi ditambahi. Berjamaah. Apatah lagi cerita masalah qada. Makanya di kampung kita ni ada yang masih mengamalkan qada keliling. Dalam tanda kutip, karena dia mendapatkan pendapat Ibnu Hajar di dalam kitab, dinukilkan dalam kitab Fathul Mu'in, bahasanya orang yang ada utang salat sunat haram hukumnya salat wajib. Maka dia qada keliling terus. 2 rakaat. Nanti ibaratnya salat imam tu tarawih 2 rakaat, dia ikut itu untuk maghrib. Naik dia tambah 1 lagi. Isya nanti 4 harusnya, imam 2 naik lagi. Itu. Boleh seperti itu, boleh. Udah itu lagi dikatakan dalam kitab ini, rahmat ampunan Allah bagi sekalian orang yang tiada menyekutukan Allah. Melainkan bahwa ada ia orang sahir, penyihir. Penyihir tak diampunkan malam nisfu Sya'ban itu. Yang berlaku sihir. Guna-guna, ya, suka apa namanya itu, benda-benda yang sifatnya ada unsur syirik. Atau orang kahin, dukun, tak diampunkan. Atau orang yang mengekal atas zina. Malam tu mengekal tu maksud bahasa Melayu tu begitu je kojo dia, zina. Malam tu tetap juga zina. Itu tak diampunkan. Walaupun nisfu Sya'ban tu keberkatan bagi umat Muhammad nih, karena kan Sya'ban ni kan bulan Nabi, bulan yang banyak orang terlalai kan bulan Sya'ban sebenarnya. Bulan Rajab banyak amalia dan banyak dorongan-dorongan. Bulan Ramadan adalah dalam Sya'ban ini, itu makanya orang-orang alim terdahulu tu jangan kau tinggalkan fadilat daripada bulan Sya'ban. Bahkan di dalam amalia Rajab, Sya'ban, Ramadan terus ikut 3 bulan. Ini pertanyaannya, apa boleh? Jadi kalau dipasangnya niat, dia tetapkan pada diri dia bahwasanya Sya'ban menjadi wajib, haram puasanya itu. Karena sejatinya Sya'ban tetap sunat. Yang jelas haramnya itu adalah setelah nisfu kita mulai puasa sunat. Kalau nisfu itu sudah buat puasa sunat, lanjut terus tak apa-apa. Tapi kalau 16-nya dibuat mulai puasa sunat, maka haram. Karena kenapa? Nanti terkesan ada unsur Anda meringankan yang namanya Ramadan. Kecuali dia ada nazar, wajib ditunaikan. Itu kan tidak sunat. Atau dia ada utang qada, tak apa-apa setelah nisfu. Atau dia memang sudah terbiasa puasa Senin Kemis sebelumnya. Setelah itu tak apa-apa. Itu sudah terawalkan, tak apa-apa. Boleh itu Haji. Atau dia puasa Nabi Allah Daud, boleh. Atau dia puasa Nabi Allah Isa. Macam mana puasa Nabi Allah Isa? 1 hari puasa, 2 hari libur.
1 hari puasa, 2 hari libur. Kalau puasa Nabi Nuh tidak ada jeda, puasa terus. Sampai 1 tahun. Pada saat itu tidak ada larangan. Kalau kita syariat daripada umat Muhammad ini, Nabi kita, itu hari raya itu tak boleh puasa. Tapi kalau Nabi Nuh, setahun penuh dia puasa. Karena fisiknya Nabi Nuh dan kaum-kaumnya itu kuat. Umurnya pun lama. 1000 tahun dikurang limpul. Pada saat itu umur-umur 1000 tahun itu dah hal yang lazim. Hal yang lazim. Jadi ada yang bertanya. Ini bukan mengocikkan umur-umur yang muda ya. Tapi biasanya orang-orang yang umurnya bisa lanjut itu biasa dijaga di waktu muda. Dan insya Allah daripada maksiat itu agak kurang. Gitu tuh. Saya dapati dalam kitab-kitab itu. Makanya saya itu husnuzon dengan Tok Haji. Husnuzon. Husnuzon berarti banyak menjaga di waktu muda. Utama kalau dalam kitab fikih seperti kitab Matan Takrib wal Ghayah itu, Matan Ghayah wal Takrib itu. Aku kenapa bisa umur panjang? Biiznillah, aku di waktu muda, mataku ku jago, tanganku ku jago, mulutku ku jago katanya. Maka berkah umurnya. Ada juga ulama-ulama belakangan ini tak sampai 100. Saya Yusuf Qardawi sampai 90 lebih umurnya. Karena berkat tadi. Banyak yang lain lagi, ya. Ini Allah yarham Haji Ali Yafi. Ini 90 lebih tuh. Dulu sempat menjadi apa tuh? Ketua MUI tuh. Banyak lah tuh ya. Menteri Agama pun ada juga. Tidak Ali Yafi. Tak pernah. Mungkin bab MUI lah tuh ya. Ada aja tengok. Beberapa yang lalu dia meninggal. Iya. Beberapa yang lalu. 92 entah berapa umurnya. Iya. Jadi balik kita cerita amaliyah di sini. Mengekal zina. Itu tak diampun. Atau orang yang mengekal atas minum arak. Itu juga tak diampun. Tetap aja. Istimrar. Terus menerus dia minum arak. Tidak dapat keberkatan nisfu Sa'ban. Oleh itu dilanjutkan. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW. Allah menilik. Menilik itu bahasa kita melihat. Ditilik ya. Atas segala makhluknya pada malam nisfu daripada Sa'ban. Dia pakai begitu terjemahan. Allah senantiasa melihat. Nama Allah kan ada Asmaul Husna itu Al-Basir. Maha melihat. Tetapi di malam nisfu Sa'ban, tilian Allah lebih tajam lagi. Kan memang Allah senantiasa tajam tiliannya. Ini tiliannya tilian rahmat. Tilian rahmat. Tapi ingat, masalah keberkatan hari itu, timbal baliknya pun tinggi juga. Contoh, kalau ada orang beramal soleh pada saat itu, lipatannya banyak. Ada pendapat, kalau ada orang menjatuhkan keberkatan hari itu, pun nilai ponten buruknya pun lebih tinggi daripada hari biasa. Seperti hari Jumat gitu. Seperti di Mokkah. Kalau tempat kita ini baratnya ada orang mabuk, Mokkah mabuk. Beda itu karena tanah haram. Tapi di dalam pendapat yang lain, bahwasanya kalau kau buat satu dosa ya dihitung satu dosa. Kalau kebaikan karena rahmat Allah, tetap dilipat gandakan menjadi banyak. Ya. Oleh itu lagi dikatakan, maka diampunkan bagi segala makhluknya, melainkan orang yang musyrik. Orang musyrik ini, orang Islam, tapi mensekutukan. Ini dalam bab kajian umum. Orang kafir itu ada juga mengatakan musyrik. Karena sejatinya waktu dia di alam rahim omaknya, dia mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Apakah aku ini bukan Tuhanmu, kata Allah. Iya ya Allah, kami mengakui. Tapi setelah lahir ke alam dunia, berubah tauhid. Begitu. Dan orang yang tidak bertutur dengan saudaranya, tak nak bercakap, itu tak diampunkan malam nisfu Sa'ban. Ya, tak minta ampun dia. Tak bercakapan dengan saudaranya. Ini ada syarahnya nih. Ada syarahnya. Kalau seandainya memang saudaranya sendiri yang memicu, macam mana? Udah itu lagi, kayaknya sudah pernah dikasih poin, tetap juga disakiti. Udah pernah minta maaf, jadi bulan-bulanan, macam mana? Begini, bertutur dengan saudara, bertutur sapa, bercakap ini, memang ada masalah sedikit. Kalau di dalam ayat Quran itu kan disuruh fa'aslihu baina akhwaikum. Ya.
Dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Memang udah tahu bersaudara itu pasti bercongkang. Maka damaikanlah. Damai. Jadi ada model kita tuh udah pernah mengasih kesempatan sama dia, memaafkan dia, tapi tetap saja jadi bulanan, gitu kan? Itu mungkin kajian babnya lain. Tapi kalau di dalam kitab ini, orang yang tak bertutur sapa dengan saudaranya tidak dapat keberkatan ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Yang kata Pak Haji tadi malam Rabu ya Pak ya. Oh, kalau Ustadz Ahmad Yani malam Selasa ya Pak ya. Iya. Tak ada masalah itu. Karena begini, sebetulnya kalau kita menengok dari ilmu zaman sekarang, jangankan tentang menentukan satu hari bulan itu. Menentukan gerhana saja sudah cukup canggih gitu. Di mana tempatnya yang nampak ya, jam berapa, ya kan? Itu dulu tidak didapati itu. Sekarang udah bisa. Jadi sebetulnya kenapa para MUI dan yang lain sidang isbat dalam rangka mengamalkan hadis Rasul, karena Rasul melihat. Jadi itu nggak boleh dibuang. Walaupun udah ada ilmu hisab, tak bisa dipadukan dengan itu. Ya, harus tradisi hadis Rasul itu menengok. Ru'yatul hilal itu harus tengok. Walaupun dari kalender nanti mengatakan tanggal 23 kita puasa. Wah, saya perhatikan tanggal 23. Tanggal 23 kita puasa. Hari Kamis. Kemungkinan dalam kitab-kitab cara meneliti Lailatul Qadar sekitar tanggal 21 Ramadan itu. Kalau tak salah hari Kamis sama 25. Wah, 21 atau 25. Dari mana mereka tahu rumusnya? Ini orang-orang yang kasyaf. Udah bisa menengok begitu. Kalau kita ini hanya ukuran menengok dengan jadwal-jadwal itu saja. Wallahu a'lam. Dan kalau seandainya malam Rabu dibuat dia nisfu, berarti Sya'ban kita tak sampai 30. Tapi kalau dia malam Selasa, berarti Sya'ban kita sampai 30. Nah, memang begitu ukuran bulan tuh, kalau tidak 29, 30. Macam contoh, ada orang hari ini memandang 9. Betulnya mungkin dari teropong 8 lewat nih. Belum pono 9. Nah, di situ yang menjadi kendala itu. Jadi yang 9 menengok, ada dekat 9, ya udah 9 aja lah. Nah, seperti itu. Udah itu lagi dikatakan di dalam kitab ini, sabda Nabi Muhammad SAW, apabila ada malam nisfu Sya'ban, maka berdiri kamu sholat pada malamnya dan puasa kamu pada siangnya, disunahkan. Kalau orang tak bisa puasa, apa amaliyah di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, kasih makan. Awak tak bisa puasa, awak sediakan nasi 1 bungkus, kasih sama orang puasa atau orang-orang susah. Begitu cara mengakalkan kita tak bisa puasa, kasih orang puasa, makan, buko. Ya, buko. Itu. Makanya bulan bulan Sya'ban disebut juga dalam bahasa Melayu kita bulan nasi. Karena pada bulan ini tiap Jumat menurut tradisi terdahulu itu sudah kakundui arwah. Karena keberkatan Jumatnya dan Anda menghadap bulan Ramadannya. Itu. Apatah lagi Jumat terakhir besok. Mau sampai 2, 3, 4. Yang kenduri itu. Semua mengajak ba'da Jumat. Itu. Tapi di dalam beberapa tempat sudah bisa kadang diakali orang itu dibungkus bawa balik. Ada sebelum Jumat. Sekitar jam-jam 9, jam 10 sudah bersedekah, yang penting mendapat berkat Jumat. Wallahu a'lam. Udah itu lagi. Jadi amaliyahnya malamnya sholat, udah itu siangnya puasa. Maka bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, adakah, ini hadis qudsi, adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampunkan akan dia. Karena bahasa Arab Melayu kadang tidak ditunjukkan. Ada dalam kitab yang lain tulis bahasa Arabnya. Kalau malamnya ada yang minta ampun, aku ampunkan, kata Allah. Adakah orang yang kena bala, maka aku afiatkan. Kena sakit, aku sembuhkan. Itu keberkatan. Jadi kadangkala walaupun ada motivasi begini, memang dasar orang tu bobal, tetap tahu enggak dia. Contohnya, begitu hebat berkat salat di masjid, tetangga dia, tentu dia enggak. Walaupun dia tinggal di tanah suci nih, Makkatul Mukarramah, tahu enggak juga salat di Masjidil Haram.
Ada juga begitu, bukan berarti orang yang Masjidil Haram itu taat semua. Ada juga yang pagah. Jadi dengarnya panggilan itu. Macam contoh lah, di zaman Rasulullah SAW, pamannya sendiri tak bisa menerima hidayah. Padahal tahu dia, keponakannya itu luar biasa, nampak tanda-tandanya itu. Seperti Abu Lahab. Bahkan Allah tulis satu surah sendiri, namanya surah Al-Lahab. Tentang keburukan Abu Lahab. Ada yang mengatakan nama asli itu Abdul Uzza. Abdul itu hamba, Uzza itu ada nama berhala. Jadi dihubungkan di situ. Wallahu a'lam. Udah itu lagi, siapa yang meminta rezeki pada malam nisfu Sa'ban tadi, aku beri rezeki. Rezeki ini jangan dipahamkan duit saja. Rezeki ini umum. Apa saja diberi Allah rezeki. Rezeki yang elok, sehat badan, anak baik, ya, pikiran tenang, ya, keluarga tidak berkecamuk, duit cukupan. Itu rezeki. Itu secara zahir, secara batinnya bisa beribadah itu juga rezeki. Contohnya kita datang untuk kumpul sini. Ya. Pak Herman tak dapat rezeki. Ya. Geng kapak merah. Tak dapat rezeki. Karena tak joput tadi, tak dapat rezeki. Tak dapat rezeki yang di sahibul bait dan tak dapat rezeki untuk beramal ibadah. Jadi apa namanya itu? Kita bisa taat rezeki. Makanya orang-orang di akhirat nanti ketika menghadap Qadir Rabbul Jalil, yakni Allah Ta'ala. Pada saat itu, orang-orang yang banyak taat kepada Allah, utama lagi ikhlas menghadap ridha Allah. Dia merasa beruntung sekali. Ditukar harta dunia itu dengan itu, amalia dia yang sedikit. Dia kata, tak enggak. Ya, dunia beserta isi. Karena bagi Allah Ta'ala, dunia ini tak dianggap Allah. Walaupun sebosah sayap nyamuk. Nyamuk patah satu sayap-sayap, itulah dunia. Jadi dunia itu ditafsirkan begitu. Yang diperebutkan orang ini sekarang, yang belum sampai apanya, itulah sayap nyamuk tadi. Sebosah sayap nyamuk, itulah diperebutkan seluruh alam nih. Yang ketika dia mencari itu dia akan tinggalkan. Yang anaknya kalau tidak cukup ilmu akan berkecamuk. Memperebutkan warisnya dan sebagainya. Bahkan orang rela menipu, menginjak, menjilat karena sayap nyamuk tadi, yakni dunia. Bapak-bapak jamaah yang Allah muliakan, kita lanjut. Adakah baginya orang yang dia meminta tadi hingga sampai waktu fajar subuh? Itu. Terus Allah Ta'ala itu menebarkan rahmatnya. Siapa yang minta? Siapa yang minta? Ayo, mulai masuk malam tuh. Minta. Jadi orang-orang soleh terdahulu tahu waktu-waktu mustajab doa. Al-awqatus syarifah. Waktu-waktu yang mulia. Jadi diambilnya. Malam nisfu Sa'ban. Malam Lailatul Qadar. Ya. Itu lagi sepertiga malam terakhir. Hari Jumat. Begitu. Saat azan. Dia tidak akan meninggalkan fadilat-fadilat itu. Seperti hujan turun, ya seperti itu. Dalam safar, bepergian, kita bepergian, lupa kita di situ bisa titip doa supaya kabul, hajat kita sampai, apa sakit kita sembuh, dan lain sebagainya. Dan disebut pada kitab Al-Barkah, Barkah ini ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ada kitab Barkah namanya, Barakah, bahwasanya jin dan burung dan segala binatang yang buas dan ikan di laut puasa mereka pada hari nisfu Sa'ban. Dalam kitab Barakah itu memang gimana ya, mekanisme alam tuh. Jin, burung, binatang buas pada nisfu Sa'ban tuh berpuasa. Bukan karena dia apa namanya, terpaksa, memang cemano, memang alam itu dibuat Allah Ta'ala begitu. Kata kitab Al-Barakah. Jadi harimau pada nisfu tak mengoja dia karena tak ada yang bisa dikoja, tak kayak mana lain sebagainya. Yang lain pun begitu juga. Berpuasa. Burung, jin dan segala binatang buas. Jadi yang lainnya makan ayam, itu kan tidak binatang buas. Ya, tapi kan bab burung ini maksudnya burung bebas. Nah, burung bebas. Rezeki pada saat itu dibuat Allah Ta'ala begitu. Untuk menghormati nisfu Sa'ban itu.
Dan disebut juga pada kitab Iqna bahwasanya Jibril bersungguh-sungguh pada malam itu, maka bahwasanya ada padanya menunaikan segala hajat. Ya. Pada saat itu terbuka pintu langit. Ketika pintu surga, ya, pintu surga terbuka, pada satu riwayat dikatakan pintu langit. Pintu yang pertama, karena surga itu 8, pintu pertama surga ini kan ada Firdaus, Adnan, Naim, udah itu lagi Ma'wah, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Maqamul Amin, Al-Khuldi. Ah, itu nama surga. Surga 8. Neraka 7. Allah ingin menunjukkan rahmatnya lebih banyak daripada murkanya. Makanya salat itu, kalau kita tambahkan 8 tambah 7, 15. 2 lagi kemana? Tapi kan 17 rakaat. 2 itu subuh. 8 itu untuk salat malam, dan 8 untuk salat siang, dan 7 untuk salat malam. Maghrib tambah Isya 7. Zuhur tambah Asar 8. Maka inilah yang bisa dijamak nih. Subuh tidak. Subuh inilah pembeda seseorang itu akan masuk surga atau akan masuk neraka. Yang tak melaksanakan subuh akan masuk neraka. Yang mengerjakan subuh, syukur-syukur berjamaah akan masuk surga. Begitu. Jadi surga yang 8 tadi pintu pertama, malaikat yang menyeru, memanggil. Kemenangan bagi orang yang rukuk pada malam itu. Siapa yang malam nisfu Sa'ban itu rukuk di dalam sholat. Nah, ini kau dapat keberkatan pada pintu pertama. Pintu surga. Ya, ada pintu langit. Pintu yang kedua, malaikat yang duduk di situ menyeru. Kemenangan bagi orang yang sujud pada malam itu. Pintu yang ketiga, malaikat menyeru lagi. Kemenangan bagi orang yang meminta doa pada malam itu. Bersyukur, beruntung siapa yang berdoa. Jadi amalia yang ditunjukkan, rukuk, sujud, doa. Dan itu lagi pada pintu keempat, malaikat menyeru kemenangan bagi orang yang berzikir. Berzikir. Zikir bebas. Apa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan lain-lain sebagainya. Ya. Yang kelima, malaikat menyuruh kemenangan bagi orang yang menangis. Menangis pun ibadah. Takut karena Allah. Pada malam itu. Menangis ini untuk melembutkan hati. Kalau udah terasa hati ini keras, ya, lembutkanlah dengan menangis. Menangisi dosa. Menangis takut berjumpa dengan Allah. Menangis ketika kita membawa dosa kita menghadap Allah. Ini mudah dikatakan, tapi hanya orang-orang yang terpilih yang bisa melakukan. Makanya kita khawatir, salah satu yang dikhawatirkan para ulama-ulama terdahulu, meninggal kita, sakaratul maut, mati tak bawa iman. Itu luar biasa itu. Itu takut, menangis dia. Khauf, raja, dia berharap agar dia mati dalam keadaan bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dia menggunakan kata man. Man itu syartiyah itu. Ada syaratnya. Man kola. Barang siapa yang berkata. Kola itu mahal. Mahal man itu harusnya itu fi'il syarat. Fi'il syaratnya harusnya fi'il mudhari. Ya. Tapi dia mahal jadi. Man kola. Maka jawabannya dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan ini, maka masuk ini. Itu. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah, syaratnya baru dia masuk surga. Tak bisa masuk surga kalau tak bisa mengatakan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini perkataannya qala, telah. Sudah ada upaya dalam hidup. Bukan sedang, bukan yakulu. Bukan mayakul. Tapi mangqala. Telah diperjuangkannya. Jadi dulu ada namanya Allah yarham Ustadz Hibni, orang Sungai Kampung Nipah. Oh, MA. Jadi dia cerita. Kenapa orang doa ada Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta lunakkan ketika sakaratul maut. Ada doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Karena ketika kita mati pada saat itu kepala setan itu datang. Iblis tuh digodanya kita. Nabi Adam aja tergelincir. Apatah lagi kita. Kita dikasihnya poin. Jadi Ustadz bukan bisa. Kadang maaf. Secara zahir kita nampak husnuzon. Kita buat malam pertama, malam kedua, malam ketiga kirim doa.
Tapi rupanya ketika sakaratul maut tak ada, udah putus dia dengan agama. Doa itu tidak sampai. Karena dia tidak lagi ada iman. Makanya kata mangqala la ilallah. Walaupun sebesar zarrah. Itu perlu sebagai pertimbangan bagi diri kita. Jadi balik kita cerita. Jadi kita ni beramal rajak. Berharap. Ya Allah. Berharap amalan timu. Mati dan sekat. Makanya dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Salah satu orang tak mati sakaratul maut muda. Puasa di bulan Sa'ban ni. Karena udah saya katakan tadi, tidak mampu puasa karena asam lah namanya. Perut ini kan ada asam lambung. Penyakit itu banyak asam. Asam lambung, asam urat, muka masam, ketiak masam. Semua asam-asam lah. Nah, maka dia sedekah nasi tadi. Kalau dalam kitab ini suruh roti. Roti. Nah itu. Jadi untuk dapat berkat. Kalau yang bulan Rajab kan ada sungai Rajab. Kalau bulan Sa'ban nih sakaratul maut mudah. Dan salah satunya lagi, ketika bangkit dari alam kubur, kita akan diselamatkan dari telanjang. Dengan berkat puasa bulan Sa'ban. Selain kita bersedekah pakaian. Sedekah pakaian kan selamat juga. Tuh. Nanti di dalam neraka selamat daripada bakaran. Pakaian tadi menjadi sebagai junnah. Junnah itu pelindung, tameng. Selain puasa kan, asyamu junnatun juga ada hadisnya. Jadi dengan berkat bulan Sa'ban ini itu tadi termasuk puasa tadi. Itu baru langit yang keempat. Langit yang kelima, malaikat menyuruh kemenangan bagi orang yang menangis. Nangis. Kalau tak bisa menangis, paksa menangis. Pura-pura menangis. Awalnya pura-pura, kata Imam Ghazali. Lama-lama nanti menangis betul. Ya. Kalau perlu caw menangis nih, kalau mendiang nenek saya dulu, suhunya bawang ditetes lah. Podi lah. Air mato. Meleleh. Tapi pura-pura. Lama-lama nanti Allah Ta'ala nengok. Karena kita ni terlalu banyak hiburan. Sehingga kadang menangis itu susah sudah. Wah, jadi orang yang... Makanya kaum muslimin dulu kenapa mudah menang daripada peperangan. Siang dia garang seperti singa. Malam dia mengalahkan budak kecil. Malam dia tahajud menangis. Kalau siang dia, wah tak ada yang... Karena emosi dia sudah tertumpah pada malam hari itu. Jadi kegoyangan dia itu sudah nggak ada. Pada malam sudah ditumpahkan tangisan, ketakutan, kesedihan. Siang dia menghadap yang namanya terjangan orang-orang kafir itu, dia tak takut lagi. Seperti itu. Dan yang kelima, yang keenam, pintu langit tadi, ya. Ada mengatakan pintu surga. Malaikat menyuruh kepada orang yang mengerjakan amal kebajikan pada malam itu. Apa saja? Apa saja? Amal kebajikan, baca Quran, bersedekah, itu diseru. Mana orangnya nih? Yang ketujuh, malaikat menyuruh kemenangan bagi yang meminta, maka dirinya akan pintaan di atas. Meminta yang apa-apa saja, ya. Minta selamat dunia akhirat, minta berkah, umur, minta macam-macam. Anak, minta rumah. Kalau nak nambah uang rumah pun bisa go. Tapi adil lah ya. Payah itu aja ya. Orang rusuh satu tu. Dan pintu ke-8 adalah malaikat menyuruh ada orang minta ampun maka diampunkan. Itu amaliyah yang ditekankan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Kalau menyambut Ramadan ini tinggal lagi. Ramadan ini menurut Imam Ghazali dalam risalah Asraris Saum itu ada menukil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Manusia tu puasa ada seperti berwuduk, harusnya anggota badan dibasuh, dibuatnya diusap saja. Ya. Itulah orang puasa, dia melakukan maksiat yang haram-haram. Maka puasa tak sah. Menurut kitab Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Jadi dia puasa, salat tak buat, itu kan haram dah. Ghibah dibuatnya juga dan lain sebagainya. Itu ibarat dia nyuci muka
Tapi air itu disiramnya ke tangan, sisa air itu disapu gini. Mana sah? Harusnya mukanya harus air mengalir, dibasuh, bukan diusap, bukan disapu. Ya. Itu satu. Menurut Imam Ghazali yang kedua, ada lagi orang puasa itu seperti orang berwuduk, ambil yang wajib saja. Satu kali basuh aja. Itulah tamsilan orang yang melakukan puasa tapi melakukan hal makruh-makruh. Apa hal makruh-makruh itu? Salah satunya ketika berbuka hilang perasuan. Hilang perasuan. Buka silakan. Habis sholat kang bau hantam. Wah. Ini kadang-kala kalau kita hantam ketika buka tuh balas dendam dari siang tak dapat. Jadi buka, ini cegek, hilang perasuan. Karena jeda waktu tuh haji, itu kalau udah paut tuh pono, mau sampai 10-15 menit. Hendak menuju ke tempat salat, akhirnya panjang waktu. Merangkaklah dia hendak salat tuh. Sampai di gini, aduh. Iya. Tarawih itu mendatangkan lain. Itu salah satu membuat itu makruh tadi. Tapi yang terbaiknya kata Imam Ghazali seperti wudhu, ada yang diusap, ada yang dibasuh. Inilah orang yang meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga dalam menghadap Ramadan kita Allah berikan umur yang berkah. Bisa kita melaksanakan ketaatan dan dalam bulan Sa'ban ini besok nisfu. Silakan pakai versinya yang diyakini. Karena perbedaan itu sudah ada sejatinya dari zaman dulu. Bukan untuk apa, tapi tandonya itu rahmat. Yang ini. Jadi semoga Allah Ta'ala memberkahi kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekiranya kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak. Contoh kalau kita mau puasa ada ilmu ya.